nggak enak. Silakan Pak Jaipur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi washabihi wa wala. Sama ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini di fraksi Gerindra kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat walafiat yang insyaallah akan menjadi keberkahan dalam silaturahim ini. Jangan lupa kita bacakan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin mari sama-sama orang keikhlasannya khusus yang beragama Islam untuk kita membacakan suratul Fatihah. Semoga DKI ini akan terus berjalan dengan aman dan berkah. Semua juga yang ada di sini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. 288 organisasi yang selalu suami 6 tahun silaturahim. Memang jujur kami ini bukan ada ormas besar seperti di Bamus Betawi, kami tidak ada. Dan juga di organisasi lain ini organisasi persaudaraan aja, baik sanggar, perguruan silat maupun dari komunitas lain. Nah ini posisinya sebagai provokator. Kedua aja, insya Allah provokator menjadi provokator yang baik, yang positif. Nah, di sini alhamdulillah hampir semua saya mengenal ya. Dari Bang Haji Purwanto, saya pernah ke rumahnya juga dulu. Ya, Bu Rani juga pernah ke rumah saya juga. Apalagi Bang Haji Goni, ya, Bang Bot ini, Dokter Dian. Lagi ini nih yang baju kaos biru nih dari 2014. Nah, satu majelis sama saya di Telur Pertang nih buat Bang Wahyu nih. Bang Yuda juga kita ketemu di Jakarta Barat. Apalagi Bang Sarip yang selalu vokal serat. Yang dilihat di TV Bang Sarip Pulu nih. Wah, luar biasa. Ya, memang khusus Pak, khusus Pak. Oh, Khususan TV. Ya, Bang Ges sama tuh dalam komentar-komentarnya. Bang Ges Saripah, Bang Ikhwan, juga Bang Topas, juga Bang yang lain. Iya, yang Hasan yang punya Ragunan. Oh iya, Bang Hasan, Masya Allah, luar biasa. Nah ini saya hanya menyampaikan aspirasi terutama dari kawan-kawan ya, aspirasi yang dari 288 organisasi dan juga masyarakat tentunya. Karena di satu organisasi aja seperti ada Baitul Musibah. Nah itu bisa ada 6.000 kepala keluarga. Ada lagi Jawara Pitung. Ada sekitar 60 perguruan silat. Nah ada lagi dari organisasi lain. Itu rata-rata mereka induk kebanyakan. Ini juga dari Koja, ondel-ondel DKI dia dan nih urusannya nih. Dengan Yogi nih. Nah itu, nah artinya aspirasi itu kita tampung. Yang tampung, isinya selama ini saya jujur ada hubungan emosional dengan Gerindra. Nah, dari 2019 ya sampai sekarang ini. Namun saya ingin menyampaikan nih unek-unek setelah mau diterima mau enggak, itulah unek-unek saya dan mungkin kawan-kawan. Dulu kita baik-baik aja, dicakap banget urusannya, adem banget, kayak seolah-olah tempat mengadu saya di Gerindra kan gitu pada saat 2019. Namun mungkin perkembangan politik jadi orang kayak iman itu kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Begitu. Jujur aja kemarin sempat naik dulu nih, turun. Kita agak down nih dengan jujur dari Gerindra. Kita nih di bawah nih agak down juga nih. Ya kita kehilangan orang tua nih, udah kehilangan bapak nih, kan gitu. Ketika abang-abang apalagi yang kita tahu sebagai pelopor daripada penolakan hak interpelasi. Ini naik lagi nih iman nih. Kepercayaan kan ini kepercayaan. Ya mudah-mudahan saya berjanji nih sama kawan-kawan sih ya. Di 288 ini insya Allah kalau Gerindra akur terus sih sampai 2024 begini nih.
saya juga semua menjadi pengawal. Pokoknya saya kasih karpet merah dah semua dapil. Dikawal sama 208 organisasi itu. Nah, insya Allah mudah-mudahan itu ya bisa terkabul. Itulah aspirasi. Itu saja. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Baik, itu yang kami telah sampaikan Pak Haji Purwanto sebagai ketua. Selanjutnya kami silakan untuk menanggapi apa yang kami bawa hari ini. Baik, terima kasih. Menarik sekali yang disampaikan oleh teman-teman. Sebagai gambaran, kami memang mengawal hak interpelasi ini sampai dengan selesai dan sudah terpatahkan kemarin karena memang undangan untuk paripurna tidak resmi, maka kami tidak bisa hadir. Dengan tidak adanya paripurna interpelasi dan kurang korumnya yang hadir, maka gugur dengan sendirinya. Mohon doa fraksi Partai Gerindra akan tetap istiqomah bersama rakyat, baik yang di DKI Jakarta maupun yang di tingkat pusat. Pak Prabowo menjaga pertahanan dan keamanan kita. Bayangkan kalau Gerindra tetap berada di luar, maka tidak tersisa yang kami bela nanti. Saat ini kami punya kader orang pilihan terbaik Partai Gerindra. Yang pertama Bapak Prabowo sendiri di Kementerian Pertahanan, dan yang kedua Pak Sandiaga Salahuddin Uno di Kementerian Pariwisata. Kita doakan beliau-beliau para pemimpin kita tetap sehat dan istiqomah. Di DKI Jakarta ada kami 19 orang. Mohon doa kami sehat selalu, tetap mengawal dan bersama Pak Wagub untuk mendapatkan arahan dan masukan dari fraksi Partai Gerindra. Mari kita dengarkan dengan cara seksama masukan arahan dari Ibu Ketua fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta. Pada bulan ini kami persilakan. Terima kasih Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, saya untuk puas guys. Salam Indonesia Raya. Sekali lagi, salam Indonesia Raya. Yang terhormat para pimpinan dan anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para tokoh masyarakat yang tergabung dalam forum silaturahmi ormas komunitas Sanggar Perguruan Silat Majelis Taklim dan warga DKI Jakarta. Di sini luar biasa saya baca Pak, Masya Allah, di sini ada pejabat, maksudnya pengacara Jawara Bela Umat, seru juga ya ormasnya, singkatan-singkatannya. Tadi sudah ada Pak Ustadz Eka, Bang Haji Ridho, Bang Haji Abu yang luar biasa pergerakannya, juga teman-teman yang mungkin hadir hari ini. Selamat datang di fraksi Gerindra. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Mohon dibukakan pintu maaf juga bila ada pelayanan dari kami yang kurang memuaskan atau kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Tapi inilah kami, alhamdulillah, keberuntungan saya sebagai ketua fraksi Gerindra karena punya support system yang luar biasa dari teman-teman fraksi Gerindra. Bapak bisa lihat saya hampir perempuan sendiri, ada dua, tapi satu masih dalam perjalanan. Jadi kalau bisa dibilang saya bukan ketua fraksi Pak, saya kepala rumah tangga. Karena mengurus bapak-bapak ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang mudah. Tapi tidak panjang lebar, sekali lagi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan dan apresiasi dari teman-teman ormas yang hadir hari ini, juga yang mungkin berhalangan ya, karena mungkin tadi kalau dikumpulin memang tidak bisa, mohon izin kami minta memang perwakilannya. Di satu sisi kita ada protokol kesehatan lagi pandemi, pengennya Pak kumpul sama semuanya, pasti ramai banget gitu ya. Tapi tolong sampaikan salam buat teman-teman yang mungkin tidak hadir hari ini, bahwa kami dari fraksi Gerindra insya Allah akan terus berbuat, turun ke masyarakat dan juga
mengawal jalannya Pemprov DKI Jakarta tanpa membuat gaduh, itu pilihannya. Pertama, kenapa kami tidak ikut interpelasi bukan cuma sekedar karena Gub dan Wagubnya adalah masih bagian dari kami. Rasanya kan tidak arif, tidak elok kalau misalnya kita merasa interpelasi itu seperti interpelasi diri sendiri. Yang kedua, pandangan dari saya pribadi dan didukung oleh teman-teman di DPRD ini banyak cara untuk bisa kita lakukan dalam menggunakan hak bertanya. Kalau memang sudah maksimal kita lakukan tapi di belakang tidak mau dengar, oke, boleh kita interpelasi. Tapi sekiranya masih banyak cara yang bisa kita lakukan tanpa harus interpelasi sehingga tidak membuat fiksi-fiksi dan tidak membuat kegaduhan. Tapi ternyata jalan itu tetap diambil. Jadi otomatis 7 fraksi, Pak, saya boleh menjelaskan di sini, 7 fraksi ini tidak ada lobby-lobby politik apapun yang dilakukan untuk mendukung, ya, tidak ada bergen. 7 fraksi ini bergabung atas kesadaran dari fraksi masing-masing. Jadi sebelum interpelasi berjalan, setiap fraksi dari selain dari 2 fraksi, 7 fraksi ini sudah masing-masing berstatement kalau tidak memilih interpelasi dan tetap Waalaikumsalam. Sini bersih. Ketika interpelasi tetap dijalankan, ya jelas kita sudah langsung ambil sikap karena kita dari awal tidak memilih ikut interpelasi. Seperti tadi Bapak bilang, suka tidak suka, kita tidak bisa menilai atau menjalankan kegiatan di DKI Jakarta hanya sekedar berdasarkan suka atau tidak suka. Suka atau tidak suka, suka atau tidak suka dengan Pak Anies, kita harus terima apa yang sudah Pak Anies lakukan, banyak yang sudah dirasakan manfaatnya oleh warga DKI. Kalau hanya sekedar ibaratnya sentimen pribadi atau sekelompok kan tidak bisa juga serta-merta langsung melakukan action yang sekiranya membuat kegaduhan di Pemprov. Jadi terima kasih dukungan Bapak-Bapak sangat berarti pastinya buat kami di Gerindra dan juga buat Pak Gub dan Pak Wagub yang memang tadi seperti Pak Dokter Holidin bilang kita kawal sampai akhir masa jabatan. Jadi insya Allah mudah-mudahan kedatangan Bapak-Bapak sekalian menjadi kekuatan lebih buat kami semua untuk terus bisa istiqomah dan amanah untuk masyarakat DKI Jakarta. Apapun itu, jadi kami memang dari awal sudah memposisikan diri adalah sebagai pendukung Pemprov yang waras, yang sudah jargon kita adalah pendukung yang waras. Dalam arti kalau memang ada hal-hal yang mungkin kurang tepat Pemprov lakukan, kita berhak menegur untuk perbaikan, bukan untuk menjatuhkan. Gitu. Tapi kalau memang ada hal-hal Pemprov lakukan memang sudah baik, kenapa harus kita harus kita ingkari kalau itu baik? Jadi memang posisinya insya Allah sampai interpelasi ini mau dibawa kemanapun, kita posisinya tidak ikut interpelasi. Dan saya sangat jadi gini, 7 fraksi ini sempat drop juga Pak Haji Abu, sama kayak Bapak Keimanan drop juga karena kita dibulinya habis-habisan. Dibully. Karena kalau saya berpikir gini, wajar orang membuli. Ketika kita berkomunikasi dengan Pak Gub, itulah cara kita yang kita pilih untuk bertanya pada beliau. Kita bertemu kan kalau bertanya, ya kita harus bertemu kan. Tapi kan di sisi lain di masyarakat, di opini publik dibangun seakan-akan kita melakukan lobby-lobby politik. Tapi insya Allah saya atas nama pribadi jamin tidak ada lobby-lobby politik. Jadi dukungan kami murni karena beliau gubernur dan kita adalah pendampingnya untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya di DKI Jakarta. Jadi itu kan harus sekali ketika saya dapat di media foto ini gitu ya. Bacanya tuh kita sampai yang kayak dapat air minum Pak di pas puasa, dapat air minum karena belakangan tidak ada logo apa, tidak ada buzzer dari kita. Kita tidak bikin buzzer untuk menjelekkan itu. Tapi kan ketika kita mendukung buzzer yang dari pihak sana luar biasa. Saya sampai bertanya gini, interpelasi ini adalah hak bertanya kepada gubernur. Kenapa
yang dihajar 7 fraksi. Kan bebas dong, boleh kalau kita tidak mau sama, ya kan. Terus kemarin ada paripurna. Pertama memang paripurnanya dilaksanakan dengan cara yang menurut kami tidak seharusnya seperti itu. Berlawan itu tabrak aturan. Kedua, sebenarnya masyarakat juga harus bisa melihat. Ini sebenarnya kalau saya ngobrol sama ibu-ibu ini karena kita mama ya, bodoh-bodohannya gini. Ada 9 orang, 2 mau makan bakso, 7 makan mie ayam. Kan nggak bisa yang makan bakso maksa 7. Yang 7 mau maksa kedua, boleh dong karena kita suaranya banyak. Tapi ketika tidak bertemu, mudah-mudahan ada yang memutuskan ide, ya udah deh kita makan nasi aja. Oke, selesai. Sebenarnya masyarakat udah bisa lihat 7 lawan 2 interpelasi selesai gitu. Tapi kalau terus dijalankan sampai ada bangku, sampai paripurna, berarti kan ini maksakan kehendak yang 2. Notabene memang diantara yang 2 itu adalah partai yang sedang berkuasa. Tapi kan berkuasa juga kalau udah bicara DPRD udah bukan masalah partai lain, karena kita bukan kampanye saat ini. Tapi kan harus ada kolektif kolegial di sini. Gitu. Jadi ini memang kita kawal terus agenda-agenda yang susukan agar interpelasi berjalan. Bukan apa-apa, ini politik berarti kan. Kalau 2 sudah tidak berjalan, kalau tidak ada unsur politik, harusnya legowo, tinggal kita lebur lagi, yuk mau bertanya dengan Pak Anies dengan cara yang seperti apa, tanpa ada kegaduhan. Tapi ketika dipaksakan, berarti kan ada muatan politis yang kita tidak tahu. Dan tujuannya memang, kalau bahasanya kan interpelasi adalah hak bertanya. Tapi kalau kita caranya adalah memaksakan, berarti kan juga ada ujungnya bisa jadi pemakzulan. Nah, sedangkan kita masyarakat DKI Jakarta masih mengharapkan Pak Anies dan Pak Ariza menyelesaikan tugas-tugasnya di Jakarta secara maksimal. Ya mudah-mudahan tercapai, yaitu tadi maju kotanya, bahagia warganya. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman komunitas forum silaturahmi ini. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih, ini menjadi support yang luar biasa dan insya Allah nanti akan kita sampaikan juga ke teman-teman 7 fraksi dan Pak Gub serta Pak dan dokumentasi ini nanti kita share ke rekan-rekan dan beliau. Sekali lagi mungkin itu saja dari saya, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dan terima kasih sekali lagi, selamat datang di Gerindra kapanpun. Kami terbuka, ada apapun, insya Allah kalau bisa kami selesaikan, kalaupun kami tidak mau bisa menyelesaikan, kita bisa mencari solusi sama-sama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Terima kasih Bu Rani. Rasanya untuk mempertajam keyakinan kita bahwa sesungguhnya kita mengkritisi, kita berdiri dengan keyakinan yang makin kuat bahwa hak interpelasi ini memang wajib ditolak dengan berbagai macam alasan. Saya mencoba menambahkan, nanti ditambahkan oleh teman-teman fraksi yang lain. Yang pertama, bulan April 2019 Pak Gubernur diundang untuk asesmen apakah Jakarta layak menjadi tuan rumah Formula E. Bulan September tanggal 20 2019, sebulan setelah kami dilantik, Jakarta diumumkan menjadi tuan rumah Formula E, mengalahkan kandidat yang lain, diantaranya Uni Emirat Arab. Ketika itu sudah terjadi, saat itu banyak anggota fraksi belum terpilih. Logikanya PSI saat itu pun belum ada. 2 partai ini meminta untuk menunda dan membatalkan interpelasi Formula E dengan alasan COVID-19. Sebagai bukti rasa krisis terhadap pandemi, maka Formula E ditunda dari tahun 2020 ke 2022. Rasanya hak-hak warga Jakarta terhadap pemenuhan haknya atas terdampaknya pandemi sudah dilakukan dengan baik oleh Pak Gub dan Wagub.
Oleh karenanya ketika ini diminta untuk ditarik kembali komitmen fee, yang sesungguhnya komitmen fee ini tidak akan pernah hilang, akan kembali dalam bentuk kompensasi akomodasi 2.000 peserta berupa hotel dan makan di seluruh Jakarta. Akan kembali ke Jakarta dalam bentuk pembayaran hotel dan makan serta transportasi lainnya. Bank garansi yang dibayarkan oleh Pemprov DKI sudah cair kembali dan masuk ke Pemprov DKI. Untuk selanjutnya, kami tetap memberikan masukan kepada Pemprov DKI untuk menggunakan dana pihak ketiga, di antaranya sponsor. Ya, terkait kegiatan hari ini mungkin ada yang akan disampaikan Bu Ketua. Hari ini alhamdulillahirrahmanirrahim kami dari fraksi Gerindra menerima kehadiran dari teman-teman komunitas silaturahmi warga Jakarta yang isinya 288 komunitas ormas, terus ada sanggar segala macam yang memberikan dukungan terhadap Gerindra khususnya karena memilih tidak ikut interpelasi. Mungkin untuk lebih detailnya kami serahkan kepada teman-teman komunitas. Ya, mungkin dari perwakilan komunitas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para pimpinan ormas, komunitas, sanggar budaya, Padepokan Silat dan Majelis Ta'lim yang tergabung dalam forum silaturahmi masyarakat DKI Jakarta hari ini menyambangi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam fraksi Gerindra untuk menyampaikan ucapan terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para fraksi yang telah menolak hak interpelasi. Jangan khawatir, kami selalu ikut mengawasi dan menjaga apa yang menjadi terbaik untuk masyarakat DKI Jakarta. Kami 280 gabungan ormas komunitas Padepokan Silat Majelis Ta'lim siap selalu di belakang untuk yang baik demi kemajuan DKI Jakarta. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Sallu ala Nabi. Terima kasih. Teman-teman juga pada nunggu, jadi saya mau Saya ingin menyampaikan penting saja. Jadi kalau ujung dari polemik Formula E, jadi awalnya polemik Formula E, kemudian menjadi polemik interpelasi. Kita jangan terkecoh mana Formula E, mana interpelasinya. Kalau soal Formula E sampai saat detik ini pemangku kepentingan bisnis, pakar, gak ada yang komentar, gak ada negatif. Gitu. Ada saja komentar negatif baik aspek bisnisnya, nggak ada, satu pun nggak ada. Itu yang buat kita menambah semangat. Nah, kemudian interpelasi, kalau interpelasinya politik lah ya, politik selalu mengandung. Kalau politik misalnya ada permukaan, ada yang di kedalaman. Kalau laut itu ya laut belakang laut. Kedalamannya itu yang kita nggak tahu. Nah, tapi nggak itu terekam akhirnya maksud dari interpelasi jelas itu membatalkan Formula E. Ketika berdebat Formula E nggak kuat, debatnya di arena interpelasi. Kira-kira gitu. Kalau dibuat panggung Formula E berdebat yang objektif, bukan interpelasi, baru satu ronde dia KO. Tapi kalau berdebatnya di politik, kita agak berat juga. Karena apa? Karena jadi berisik. Ada supporter di dalam, supporter di luar gedung. Terus yang kalau udah begitu, kalau politik yang rugi siapa ya? Ya masyarakat. Kita khawatir, takut kita nih, ya akhirnya nggak ada sosmed nih. Kegiatan kita akan terhambat. Jadi politiknya itu yang kedalamannya kita angkat dari kedalaman. Nih loh, itu membatalkan.
Nah kalau sudah jelas di jejak digital itu memang tujuannya membatalkan. Walaupun di sana sini orang-orang yang pengusul itu tidak, saya hanya ingin bertanya ini itu. Coba bukan jejak digital nggak bisa dibantah, ini membatalkan. Nah kalau sudah membatalkan kan ini kepentingan siapa? Masyarakat apa kepentingan kelompok? Kira-kira gitu. Kalau kepentingan kelompok ya kita lawan, kira-kira. Nah, sebetulnya interpelasi sendiri sih kalau urusan yang lain nggak ada masalah. Tapi karena ingin membatalkan, ini kaget kita. Ini mau apa ini? Kalau udah membatalkan kan berarti sama aja setengah dari pes pemuka wibawa gubernur dan wibawa pengusung kan drop. Drop satu di dropin turuninnya berantakan. Kira-kira gitu. Maka sekuat tenaga harus dihadap pembatalan. Sampai sekarang nggak bisa bantah. Coba tunjukin kalau pengen bertutur interpelasi nggak ada. Semua ingin batal. Cara membatalkannya ya dengan ribut dulu. Kalau udah ribut, nah, nanti baru pakar-pakar itu ngomong, lembaga-lembaga itu ngomong. Kalau udah ribut, Pak BPK akan ngomong, polisi ngomong, ada baru satu kali rapat, ada temuan BPK, ntar dibikin lapor polisi, begitu. Jadi targetnya memang mendorong itu. Karena ini yang rakyat, termasuk teman-teman komunitas adalah bagian soulmate kami. Jangan disakiti orang bagian buah hati kita gitu kan ya. Jadi kalau disakiti kan juga teriris. Tapi ada yang suka gerakannya ada. Ada yang suka dengan gerakan interpelasi ada. Itu ya. Saya sebagai terakhir masukan surveinya lembaga survei 4 termasuk Burhan tadi dari indikator ya. Waktu bulan lalu Anies itu kalau pilkada hari ini 60%, kemarin pas interpelasi 75%. Pilkada pilpres. Pilkada. Diandaikan kalau pilkada itu 75%. Jadi bisa calon tunggal, nggak ada lawan. Nah kalau nggak ada lawan berarti harus menciptakan hatersnya, pembencinya, merawat pembencinya harus ada. Nah itu bagian mereka lah kita. Yang penting hitung-hitungannya segala. Kalau Bu Rani bilang di media itu, ya udahlah selesai, orang udah selesai kok. Kalau saya lebih gitu lagi. Kalau ganggu Anies, ganggu rakyat. Saya dibully Bu, banyak masuk dibully. Ya. Yang bully itu hatersnya ya, yang lapus kita nggak karena nggak bunyi karena buat apa sih belain yang orang yang dicinta kira-kira gitu, nggak ada. Justru yang bergerak itu yang haters. Kami jadi ngetop ya Mas Arif. Kita dibully jadi ngetop ya. Ya kalau terima kasih juga. Kalau ngetopnya yang buat kebaikan. Iya. Ya teman-teman saya salut, salam hormat. Ini konteks ini bergerak ini sebetulnya untuk merawat buah hati kita. Kita sama-sama orang yang kita cintai, sama-sama menjaga jangan sampai terluka. Ikatan akad kita belum selesai, kira-kira gitu ya. Nanti akadnya selesainya 20 Oktober 22. Hitung-hitung aja di sana. Kalau saya bilang selalu ngapain sih ribut-ribut ntar ya gitu. Akad kita tuh jangan sampai ternodai dengan saya kira itu Pak Burhan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dapat gambaran lain kan? Apakah ada yang menambahkan teman-teman yang lain? Cukup? Izin ditutup Bu? Boleh. Atau ada dari? Oh silakan. Silakan Bang Haji Goni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada abang-abang pendekar-pendekar hingga multi pendekar. Ada
ada dari Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Pusat, Timur, Utara, udah bergabung semua. Saya pas melihat lembaran ini di media sangat luar biasa. Jadi bukan hanya anggota dewan yang monitoring, tetapi masyarakat semuanya monitoring dalam kegiatan-kegiatan DPRD DKI, terutama dalam rencana interpelasi. Dan kita terus kompak, Bang. Ya. Tentunya ini harus dibuat satu paguyuban. Ormas-ormas yang ada di Jakarta, kita satu komando dalam hal menjaga ibu kota, terutama gubernur kita, karena pilihan rakyat Jakarta. Beliau berhasil itu juga ada sumbangsihnya dari seluruh masyarakat yang ada, terutama ormas kemarin yang berjuang ya sangat luar biasa. Dan forum ini juga nanti dibuat satu satu informasi yang jitu, dikolaborasikan semua. Kalau memang nanti ada, kata Bang Sarip, pada haters itu, ya kita harus lawan dengan hal seperti itu. Jadi bukan hanya anggota dewan nanti yang bersuara, tetapi seluruh forum yang terlibat dalam kelompok yang kita dibesarkan lagi nanti supaya juga untuk menghantam hal seperti itu. Ya kayak kemarin, ya nanti kita berharap kalau ada lagi seperti itu ya kita bersama-sama bergotong royong untuk memberikan ya ucapan, misalnya ucapan kayak bunga kayak kemarin itu kan, bunga kayak kemarin dibuat itu kan cuma buatan-buatan aja, uangnya juga dari satu orang. Lebih baik kita nanti kita bersama-sama semua, kalau memang seperti itu kita harus ada tandingan, karena harus dilawan. Kalau nggak dilawan dianggap nih di bawahnya nih lemah. Nah, saya berharap seperti itu nanti kita bersama-sama. Saya juga akan mengerahkan nanti Porkabis Jabodetabek kalau memang bisa kita laksanakan ya bersama untuk menjaga sampai selesai apa yang disampaikan Bang Sarip sampai tahun 2022 berakhir. Nah, itu barulah di sana mau perang dan sebagainya kalau memang sudah tidak lagi menjabat jadi gubernur. Saya rasa itu, dan terima kasih atas bersilaturahmi ke fraksi Gerindra. Mudah-mudahan ini nanti bisa diikuti dengan jawara-jawara yang lain ya, supaya kita bersatu. Tentu ya saya nggak tahu, kalau saya pikir nih kita harus bergabung juga di DKI ini yang punya SK Menkumham Bamus itu ya yang dipimpin oleh Bang Haji dulu. Jadi bergabung di situ kita bersama-sama di bawah naungan Bamus Betawi yang ada perdanya ya, supaya itu nanti anggaran-anggaran dari Bamus Betawi itu ya bisa dipergunakan, diberdayakan kepada ormas-ormas yang ada di tergabung dalam Bamus Betawi itu sendiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji Goni.